sehingga masalah-masalah, sehingga pergumulan itu bisa menjadi anak tangga bagi kita untuk meningkat menjadi seperti Kristus. Mungkin saudara pernah mengalami orang yang berbuat salah, tetapi saudara yang menerima dampaknya. Atau dengan kata lain, penderitaan yang kita alami akibat perbuatan orang lain yang tidak bertanggung jawab. Pada kesempatan ini, kita akan bersama-sama belajar tentang penderitaan yang tidak pada tempatnya. Saya bacakan kepada kita semua Kejadian pasalnya yang ke-50 ayat ke-20 dikatakan, "Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan." Meskipun saya dan saudara dapat menerima bahwa Allah membuat kita menderita karena kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dengan tujuan mengajar kita cara hidup yang dikehendaki Tuhan. Tetapi, mengapa Ia membiarkan kita juga menderita tidak pada tempatnya, saya katakan? Karena mungkin penderitaan yang kita alami bukan karena kesalahan kita. Mungkin penderitaan yang kita alami bukan karena kelalaian kita, tetapi mungkin dari orang-orang secara keseluruhan di sekitar kita. Atau mungkin kita menderita sejak lahir, entah itu cacat secara fisik dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaannya, kenapa Tuhan izinkan penderitaan itu terjadi dalam kehidupan kita? Jawabannya adalah, Yesus menjelaskan bahwa bukan semua penderitaan yang kita alami adalah akibat dari dosa. Saya mengajak saudara membaca di kitab Injil Yohanes pasal yang ke-9. Di sana dijelaskan, murid-murid bertanya kepada Yesus, siapa yang bersalah tentang orang yang buta sejak lahirnya? Orang tuanya atau dia yang berbuat dosa? Di ayat yang ketiga, Yesus menjawab, bukan dia dan bukan juga orang tuanya yang berbuat dosa, tetapi pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Di sini saya bisa buat kesimpulan kecil. Tuhan bisa menggunakan penderitaan yang kita alami, tidak masalah penderitaan itu atas kesalahan kita atau kesalahan orang lain, untuk kebaikan kita dan untuk kelangsungan rencana-rencana Tuhan dalam kehidupan kita yang mengasihi Dia. Yusuf dalam Perjanjian Lama sangat cocok untuk menggambarkan tentang penderitaan yang tidak pada tempatnya ini. Kenapa? Dari usia 17 tahun sampai 30 tahun, ia terus dilanda dengan penderitaan-penderitaan yang bukan dari kesalahannya. Kita lihat mulai dari dia dibenci oleh saudaranya, dijual jadi budak ke Mesir, yang kemudian hari dijebloskan ke penjara atas tuduhan yang palsu atau dia difitnah. Meskipun Tuhan tidak menyediakan penderitaan yang dia alami Yusuf itu, tetapi Alkitab mencatat bahwa Tuhan menyertai Yusuf. Dan saya percaya Yusuf sadar akan hal itu, maka dia bisa melewatinya. Maka dari hal itu, saya pelajari bahwa hal yang terpenting bagi kita dalam menghadapi setiap pergumulan kita adalah penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Dan kita lihat kemudian hari, Yusuf melihat jelas tangan Tuhan yang menopang dia melewati penderitaannya dan mengangkat dia menjadi orang nomor 2 di Mesir. Seandainya Yusuf dibebaskan dari penderitaan-penderitaan, ia mungkin akan bertumbuh menjadi anak kesayangan yang selalu dimanjakan oleh ayahnya. Tetapi Allah telah mendorong dia memasuki dunia yang keras, dunia yang tidak kenal ampun, untuk membuat dia kuat dan tahan uji, dan mampu melakukan hal-hal yang besar untuk kepentingan orang lain. Nah, demikian pula kita lihat Rasul Paulus yang setelah menalar hidupnya dan penderitaan-penderitaan yang telah dia alami, dia bisa berkata bahwa kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menghasilkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan.
dan pengharapan tidak mengecewakan. Inilah pengalaman orang-orang yang telah menempuh sekolah kehidupan Allah. Kita tidak bisa menuntut Allah untuk menghapuskan setiap halangan, setiap pergumulan, setiap penderitaan yang ada di hadapan kita. Tetapi kita boleh berpegang pada kesediaan Tuhan untuk memberi kita kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Sehingga masalah-masalah, sehingga pergumulan itu bisa menjadi anak tangga bagi kita untuk meningkat menjadi seperti Kristus. Saya Heri, Tuhan Yesus memberkati.